Di dalam kitab Ushburiyah di bab kelima, Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang membuat seorang hamba dekat kepada Allah dan dijauhkan daripada api neraka. Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni amalan yakribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, ajarkanlah saya satu amalan yang amalan itu mendekatkan saya kepada surgamu dan menjauhkan saya daripada neraka. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah, "Iza amilta say'an fattabiha hasanah." Rasulullah menjawab dengan singkat dan padat. Kata Nabi, "Kalau engkau berbuat kejelekan wahai Abi Dzar, maka buru-burulah tutupi kejelekan itu dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kejelekanmu nanti ditutup dengan kebaikan, sehingga keburukanmu, dosamu ditutup dengan pahalanya." Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan, "Wa may yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Bahwa kata Allah, barang siapa orang-orang yang nanti berharap bertemu dengan Allah Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka yang pertama apa yang dilakukan oleh seorang hamba, perbanyaklah kita beramal soleh. Maka di musim pandemik ini, karena kita tidak tahu tentang kapan kita harus kembali kepada Allah, apakah kita termasuk target yang ditargetkan oleh malaikat Israel yang harus pulang di masa pandemik, kita tidak tahu. Semua tidak ada yang bisa menyangka tentang kehidupan kita yang dalam hidupnya penuh dengan kesehatan, kebesaran, kemuliaan, pun harus kembali kepada Allah. Seorang ulama yang begitu banyak ibadahnya, bukan lagi dekat dengan Allah tapi dengan Rasulullah, dan sangat dekat-dekat dengan Quran, pun harus kembali kepada Allah. Bagaimana kita manusia yang penuh dengan dosa? Maka sehingga pesan Rasulullah ini adalah menjadi sebuah hikayat besar dalam kitab Ushburiyah, bahwa ada seorang yang berdosa melaksanakan ibadah haji. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia melempar jumroh, baik Aqabah maupun Jumratul Akhir, dia melempar jumroh. Ketika dia melempar jumroh itu selesai, sudah dia melaksanakan ibadah haji dan sempurna, dia tertidur dan bermimpi bahwa dia meninggal dunia dan takdirnya harus masuk ke dalam api neraka, harus masuk ke dalam neraka. Ketika malaikat memboyongnya, mengantarkan dia ke dalam pintu neraka yang pertama, ternyata subhanallah, di pintu neraka yang pertama itu pintunya tertutup oleh batu yang besar. Lalu malaikat membawa lagi kepada pintu neraka yang kedua. Ternyata di dalam pintu neraka yang kedua pun terdapat batu yang besar, sehingga malaikat tidak bisa memasukkan orang ini ke dalam api dalam neraka. Dibawa pintu ketiga, pintu keempat, sampai pintu neraka itu habis, semuanya tertutup dengan batu yang besar. Lalu malaikat bingung, ada apa? Lalu orang ini dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, ini ada hambamu yang dulu berbuat dosa, tapi kenapa ketika dia mau masukkan ke neraka dan sudah diponis min ahli neraka, tapi dia berubah menjadi seperti ini ya Allah?" Kata Allah, "Wahai malaikat, sesungguhnya dia telah bersaksi tatkala dia melempar jumroh kepadaku, dan batu yang menutup neraka itu adalah batu yang dia pernah lempar tatkala dia berjumroh dan bersaksi kepada Allah." Lalu dibawa ke dalam surga, ternyata pintu surga tidak tertutup, terbuka dengan lebar. Inilah menjadi satu pemahaman buat kita, bahwa kita jadi hamba Allah tidak boleh pernah meremehkan amalan yang kecil. Bisa jadi amalan yang kecil itu bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selever Sayyidina Umar bin Khattab
beliau masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya, bukan karena amal solehnya, tapi beliau masuk ke dalam surga itu karena beliau pernah melepaskan seekor burung yang kecil yang dimainkan oleh anak laki-laki, dibeli oleh Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun sahabat bermimpi bahwa Umar bin Khattab masuk ke dalam surga itu urusan bahwa burung yang kecil itulah burung emprit yang bisa menyelamatkan Sayyiduna Umar bin Khattab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali, beliau Khuzzatul Islam, yang karangan kitabnya lebih panjang daripada umurnya. Beliau masuk surga bukan beliau ahli tasawuf, bukan beliau ahli ibadah, bukan karena karangan beliau, tapi tatkala beliau mengarang kitab kuningnya, tatkala beliau ingin mengambil tinta, ternyata di dalam tinta ada seekor lalat yang sedang kehausan, meminum tintanya, dan beliau ridho dan ikhlas. Akhirnya beliau masuk ke dalam surga Allah bukan karena ibadahnya, tapi karena dia ridho terhadap tinta yang sedikit dimakannya. Lalu ada kisah terbalik bahwa seorang ulama yang sudah 100 tahun ibadah, beliau ibadah dengan luar biasa, taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Malaikat mengunjunginya pun terheran-heran ketika malaikat memberi kabar, wahai Fulan bin Fulan, seorang ulama besar dan seorang kiai, bahwa aku melihat takdirmu di Laul Mahfud, engkau ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Apa yang diucapkan oleh seorang kiai yang besar, yang alim, yang sudah ibadah ratusan tahun, beliau tidak kecewa bahwa beliau akan ditakdirkan masuk neraka. Kita selaku hamba Allah, kalau kita beribadah saja, sudah ibadah, sudah ngaji, sudah puasa, enggak dikasih satu rezeki aja sama Allah, kita sudah marah-marah dan kita sudah uring-uringan, ngamuk-ngamuk kita. Bagaimana Allah? Saya sudah ibadah, sudah baca surat Waqiah, sudah istighfar ribuan kali, sudah puasa, kita tidak dikasih rezeki sama Allah, sudah marah. Bagaimana seorang ulama ini ratusan tahun taat kepada Allah, tapi takdirnya min ahlin nar. Lalu dia bilang kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku ridho, aku ikhlas, apapun yang Allah berikan, bahwa aku dari ibadahku masuk ke dalam nerakanya Allah. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah, kata Allah, wahai malaikat, lihatlah di Laul Mahfud catatannya beliau masuk neraka apa surga. Subhanallah, ternyata beliau dengan mengucapkan ridho akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, berubah sedemikian rupa, beliau bukan lagi ahli neraka, tapi beliau min ahlin jannah, min ahli surganya Allah. Ada seorang ulama min ahli tahajud, beliau ahli tahajud, dikunjungi malaikat dengan malaikat membawa catatan orang yang akan masuk ke dalam surga di kampungnya dari urutan A sampai Z. Ketika dibuka, dia ahli tahajud terkenal, ternyata catatannya tidak ada termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Akhirnya beliau menangis berseduh-seduh, wahai malaikat, apa kesalahan saya? Saya ini terkenal ahli tahajud, tidak ada satu malam pun saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Semuanya saya lakukan tahajud itu dengan sekuat tenaga saya, bukan 2 rakaat tapi puluhan rakaat. Apa jawaban malaikat? Terkenyang bahwa engkau adalah salatmu, ibadahmu dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan, kau pamer, kau terkenal di kampungmu sebagai engkau menjadi orang-orang yang ahli tahajud. Akhirnya dia menangis bertaubat kepada Allah karena penuh dengan kesombongan. Akhirnya malaikat pun berkunjung kembali menjadi tamunya yang arif dan bijak, membawa kitab, dibuka kitab itu, ternyata beliau berubah. Ada catatan bahwa beliau min ahlil jannah, bahwa beliau adalah orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga cerita-cerita ini menjadi satu semangat buat kita, bahwa hati-hatilah kita dalam menyikapi pandemik ini. Janganlah kita berpersoalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bersifat juhud. Salah satu yang diajarkan ulama di masa pandemik ini, kita juhud, tidak terlalu cinta dengan dunia. Yang penting makan tidak perlu enak, pakaian tidak perlu bagus, duit tidak perlu banyak,
Yang penting kita memiliki kesehatan, kita diberikan kesehatan oleh Allah, itulah yang sangat berharga sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.